Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahida Reza Mustika Wardani, NIM B300180134 dari kelas C Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Terima kasih kalian sudah mampir di konten saya yang pertama. Nah, pada mata kuliah evaluasi proyek, saya akan mereview salah satu buku, yaitu dengan judul Mengukur Proyek Energi Terbarukan Menuju Pertumbuhan Inklusif. Nah, pada e-book ini saya akan mengambil salah satu bab aja, yaitu bab 5 tentang perlindungan proyek sumber daya alam. Pada bab 5 ini, kita nanti menekankan pada tangkapan air sebagai proksi dari proyek pelestarian sumber daya alam. Nah, sebelum kita memasuki inti, kalian sebelumnya harus mengerti apa sih sumber daya alam itu. Pastinya sudah tidak asing di kalian. Jadi, sumber daya alam itu adalah semua kondisi dan fakta alam yang berasal dari bumi, biosfer, dan atmosfer yang keberadaannya tergantung pada aktivitas manusia. Jadi, semua bagian lingkungan alam kita itu termasuk biji-bijian, pepohonan, tanah, air, udara, matahari maupun sungai itu adalah termasuk sumber daya alam. Nah, pada slide pertama yaitu 5.1 tujuan dan hasil proyek. Di samping itu terdapat sebuah gambar. Gambar tersebut merupakan kerangka konseptual kaitan antara jasa ekosistem dan pengentasan kemiskinan. Jadi, di kawasan landscape ini penting untuk mengidentifikasi melalui informasi seperti penilaian kerentanan banjir, misalnya rumah tangga atau masyarakat rentan terhadap banjir di berbagai dampak. Nah, dampak sendiri itu dapat ditimbulkan berupa kerusakan langsung maupun tidak langsung. Nah, dampak yang ditimbulkan berupa kerusakan langsung itu dapat berupa kerusakan infrastruktur, tidak berwujud langsung seperti kehilangan nyawa ataupun cedera. Untuk yang berwujud secara tidak langsung sendiri, misalnya kerugian produksi, terganggunya pelayanan publik, tidak berwujud seperti trauma atau hilangnya kepercayaan pada pihak wewenang. Selanjutnya, pemetaan risiko banjir. Peta ini dilakukan dalam skala mikro, yaitu kawasan komunitas, skala meso sendiri yaitu kawasan pemukiman atau kawasan industri. Unit skala besar, skala makro seperti kota madya atau unit administratif. Nah, selanjutnya ada keputusan optimal, yaitu tentang langkah-langkah mitigasi banjir. Misalnya, skenario perbedaan dengan bahaya banjir gerbang MITI. Dan yang selanjutnya ada analisis risiko komparatif untuk menilai dan memprioritaskan rumah tangga yang wilayahnya terkena banjir dengan estimasi kerusakan yang konsisten. Dan yang terakhir ada penilaian risiko. Apakah perusahaan asuransi itu menanggung risiko banjir? Nah, selanjutnya di 5.2 yaitu ada tujuan utama proyek daerah tangkapan air. Proses pembangunan untuk perbaikan perencanaan konservasi tanah dan air pada skala tangkapan merupakan prioritas bagi petani untuk meningkatkan produksi dan juga konservasi tanah dengan melawan kehilangan produktivitas daripada mencegah degradasi. Degradasi tersebut sama aja dengan kemerosotan tanah. Ada beberapa tujuan utama proyek yang harus diperhatikan untuk mencapai daerah tangkapan air, yaitu yang pertama, mengembangkan indikator skala lapangan dan mengukur erosi dan sedimentasi berdasarkan pengetahuan asli tentang tanah dan karakteristik vegetasi. Yang kedua, ada frekuensi erosi, sedimentasi, dan produktivitas tanah yang diukur pada skala tangkapan dengan kajian erosi sebagai studi dasar untuk proyek konduksi. Yang ketiga, yaitu menjelaskan metode khusus untuk skala tangkapan dan konservasi air di landscape tertentu di tingkat pertanian.
Yang keempat, menggambarkan dan diukur dalam istilah moneter anggaran berdasarkan kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, selanjutnya kita memasuki di 5.3 yaitu aspek finansial daerah tangkapan air. Di situ terdapat tabel hasil keluaran. Teman-teman bisa lihat ya, pada tabel 5.5 untuk setiap efek fisik menghasilkan keluaran dan hasil yang diwarnai dalam format bentuk warna merah. Nah, di sisi lain, format warna hijau menunjukkan kepada kita dampak peningkatan keluaran sebagai dampak pada penciptaan lapangan kerja, produktivitas pertanian, dan dampak tambahan dari dampak di lokasi ke hilir. Faktanya, dampak ini terlihat dalam format bentuk warna hijau. Pada tahun terakhir, di area tabel hijau, simbol checklist menunjukkan dampak di tahun keempat yang menimbulkan dampak ekonomi yang ditunjukkan di tahun 4. Berikut hasil yang ditunjukkan berikut hasil yaitu ditunjukkan pada format berbentuk hijau yang tercermin sebagai dampak dari dampak warna merah dari dampak fisik seiring dengan peningkatan produktivitas. Keterkaitan antara format bentuk hijau dan merah harus sangat menghasilkan faktor determinan yang mempengaruhi efek hasil. Parameter ini harus diinformasikan melalui referensi yang kuat bahwa kegiatan proyek menghasilkan hasil, kayak gitu ya teman-teman. Nah, di sampingnya itu terdapat rumus untuk menghitung IRR. Nah, di situ teman-teman bisa lihat pada kolom di slide, pada baris spreadsheet terakhir, IRR diperkirakan sebesar 32,62% yang merupakan nilai manfaat bersih dengan proyek lebih besar dari manfaat bersih tanpa proyek. Hal ini menandakan nilai menghasilkan IRR yang tinggi. Dapat disimpulkan bahwa proyek yang diterima layak secara finansial untuk dilaksanakan. Perlindungan sumber daya alam pada hakikatnya merupakan pembatasan atau pengendalian dalam pemanfaatan sumber daya alam hayati secara terus-menerus dengan tetap menjaga keseimbangan ekosistemnya, sehingga pemanfaatan tersebut dapat dilaksanakan secara terus-menerus pada masa mendatang. Kenapa demikian? Karena kebutuhan sumber daya alam setiap tahun itu pasti selalu meningkat sejalan dan seirama dengan pertambahan penduduk serta kemajuan pembangunan, sehingga memerlukan pengelolaan sumber daya alam atau natural resource management mempunyai tujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan melalui pembangunan untuk memberi dampak positif maupun manfaat yang tinggi dan menekankan dampak negatif atau resiko terhadap umat manusia kembali. Jadi kurang lebihnya review pada bab 5 di salah satu buku e-book evaluasi proyek tersebut, saya dapat mengambil beberapa inti dari bab 5 itu. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih.